Konten pemberdayaan masyarakat akan membahas tentang identifikasi permasalahan masyarakat secara umum, tidak hanya di daerah tertentu saja, melainkan di semua daerah di Indonesia. Permasalahan pertama ialah masyarakat belum taat aturan pemerintah, seperti belum menjaga jarak aman di tempat umum, tidak memakai masker saat bepergian. Ada juga yang perlu disuruh cuci tangan, bukannya dari inisiatif pribadi. Permasalahan lainnya ialah belum paham tentang protokol kesehatan. Dengan menggunakan masker, yang jelas bukan yang begini ya, kita bukan mau perang. Dan juga bukan masker yang ini. Berlindung dari paparan virus kagak, tapi glowing iya. Jadi yang gimana? Yang jelas bisa pakai masker medis ini atau masker kain. Tentunya ini bertujuan untuk mencegah partikel apapun dari luar untuk masuk ke hidung dan mulut. Serta jika ternyata yang pakai masker flu, batuk, atau bersin, tentunya masker akan menahan droplet darinya. Pakai masker saja belum cukup. Kita juga harus menjaga jarak aman sekitar 1 hingga 2 meter. Jangan mau kalah sama kucing guys. Dengan jaga jarak aman, kemungkinan kita lebih aman dari paparan droplet, batuk, atau bersin yang terjangkit virus. Dan yang penting lainnya ialah selalu mencuci tangan merata dengan sabun. Karena virus ini bisa saja ada di gagang pintu atau barang-barang lain yang sering kita sentuh. Nah, bisa aja nih kita nggak sengaja megang barang tersebut yang ternyata sudah terpapar virus ini. Terus kita nggak sengaja juga tangan kita menyentuh area muka kita. Nah, dari situlah kita juga bisa terjangkit virus ini. Masalah selanjutnya ialah tingkat kepedulian rendah. Maksudnya gimana tuh? Tidak banyak atau bahkan sering malah, yaitu seperti pengusiran petugas medis oleh masyarakat. Padahal petugas medis sudah bekerja sesuai prosedurnya dan pastinya aman. Hargailah mereka yang sudah mau mendampingi hingga menguburkan. Masalah selanjutnya ialah cara menyikapi keluarga yang terjangkit virus COVID-19 ini dengan tidak benar. Gimana lagi nih? Pastinya cukup banyak keluarga yang dibully bahkan dijauhi masyarakat karena ada anggota keluarganya yang dikabarkan positif. Tentunya sikap masyarakat tersebut dapat merugikan mereka. Janganlah kita membuli mereka. Toh mereka pastinya sudah mengikuti protokol kesehatan. Yang positif sudah dikarantina di tempat lain, anggota keluarga lain di rumah yang sudah dinyatakan negatif. Mereka sudah tidak perlu kita sikapi dengan tidak benar. Supportlah mereka dan saling menjaga kesehatan masing-masing. Selanjutnya, perekonomian menjadi kacau. Ekonomi kita semakin menurun, dibarengi dengan yang terjangkit virus corona meningkat. Untuk mengantisipasi itu, perusahaan pasti akan mengurangi karyawannya, atau untung-untung mereka masih bekerja dari rumah. Mereka jadi kurang pendapatan, dan itu ialah mereka yang golongan menengah ke atas. Lah, apa kabar dengan masyarakat golongan bawah? Mungkin mereka lebih menderita lagi. Permasalahan terakhir ialah kurangnya alat penunjang selama pandemi. Biasanya jika pekerja harus bekerja di luar dan sering berinteraksi dengan orang banyak, masker saja tidak cukup. Perlu menggunakan face shield untuk melindungi area mata. Di daerah tertentu masih banyak yang tidak dapat membuat alat ini. Serta wastafel untuk cuci tangan. Mungkin beberapa tempat dapat membuatnya dengan keran biasa, tetapi tidak banyak yang touchless atau cuci tangan tanpa perlu menyentuh keran atau botol sabun. Dari permasalahan ini, kami akan memberi pemahaman tentang protokol kesehatan, cara bersikap selama pandemi, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan tutorial pembuatan alat penunjang pandemi.
Ya, banyak kasus sekarang yang sudah new normal, yang katanya new normal itu disalahartikan menurut saya. Jadi pertama itu saya mau bilang corona is real. Jadi corona itu nyata, benar-benar ada. Kalau semisal kamu tidak taat, mungkin yang kamu tidak akan merasakan efeknya dari tindakanmu itu. Mungkin kamu memiliki imun yang kuat dan tidak bergejala atau kuat-kuat aja, misal kalian terinfeksi. Tapi perhatikanlah di lingkungan kalian, di sekitar kalian. Kalian yang tidak mungkin tinggal sendirian. Sadarkah kalian kalau misalkan kalian tidak taat, bisa saja kalian itu menjadi carrier atau pembawa virusnya ke dalam rumah misalkan. Tidak lihatkah ada orang tua yang lebih mungkin high risk karena memiliki penyakit tertentu mungkin, atau ada lansia, kakek nenek kalian yang jauh lebih berbahaya juga. Terus misalkan juga ada adik atau kakak dan lainnya. Mungkin kamu tidak akan merasakan efeknya, tapi bisa jadi kalian menularkan atau membawa virus itu buat keluarga. Setidaknya taatilah peraturan ini demi orang lain di sekitar kalian. Mungkin karena sekarang lagi hot issues dan juga dan masih terus berlanjut ya pandemi ini. Jadinya yang terfikirkan tuh COVID, corona terus yang ada di pikirannya. Ya, sedangkan untuk penyakit yang lain itu tidak terkontrol. Tetapi sebenarnya untuk pola hidup sehat itu bukan hanya untuk COVID-19. Misalkan kita menjalankan cuci tangan, terus mengatur imunitas dengan memilih makanan yang sehat dan bergizi misalkan. Terus kita menghindari kerumunan dan juga menghindari dari paparan orang lain yang menyebabkan mungkin ada infeksi dan sebagainya. Jadi sebenarnya dari pencegahan yang untuk COVID-19 ini juga bisa untuk penyakit yang lain. Jadi ada bonusnya gitu. Kalau misalkan kita menerapkan pola hidup sehat ini, misalkan kita rajin olahraga misalkan di rumah dan sebagainya, pilih makanan yang bergizi, meningkatkan imun, pakai masker saat keluar rumah, itu kan sebenarnya sehat ya semuanya. Itu juga bisa mencegah penyakit yang lain sebenarnya. Jadi nggak cuman COVID aja. Jadi beliau ini nggak ada gejala sama sekali. Kalau sakit pun nggak ada sakit beliau. Cuma dia ada riwayat sakit, biasalah sakit orang tua ada itu. Kalau gejala gitu nggak ada. OTG lah sebutannya. Sudah negatif karena beliau sudah melanjutkan pekerjaan. Reaksi pertama itu karena keluarga itu kayak ngasih jajan snack ke beliau nih yang dirawat nih. Pasti kan masyarakat ini kan bertanya-tanya tuh, loh kok rumahnya sepi nih, tiba-tiba kok nggak ada gitu kan. Ada dong yang nanya-nanya, mana bu gitu. Kita jawabnya ya bilang mau ke rumah sakit gitu. Awalnya sih nggak ngomongnya ke rumah sakit, mau jalan. Tapi lama-lama berita tuh makin mencuat kan, akhirnya kita ngomong dia mau ke rumah sakit. Nah, dari situ tuh reaksi masyarakat tuh kayak wah COVID. Nah itu jadi kelihatan sih yang mana dia yang benar-benar bisa nge-support, tangga yang bisa nge-support, sama yang benar-benar kayak cuma sekedarnya aja. Jadi kelihatan sih kemarin, oh ini toh yang benar-benar, oh ini yang biasa kayak ya udahlah dia yang sakit ya aku nggak peduli gitu. Kelihatan banget sih. Jadi saran untuk masyarakat semua deh, misalnya kalau di sekitar rumah mereka ada yang terkena COVID ataupun pasti gejala atau OTG lah, usahakan dapat informasi itu diteliti dulu, dicerna dulu, dicari dulu informasinya bener nggak ini. Paling dia cuma gejala kok. Misalnya kalau dia memang kena positif atau COVID, istilah kata
ya si tetangga atau masyarakat tuh ngebantu, istilah kayak ya gak usah berupa materi lah, kayak ucapan semangat ya. Kita soalnya butuh orang-orang kayak gitu kan, butuh semangat, itu sih yang buat masyarakat. Alat penunjang pandemi kami tentunya ialah keran air mekanisme injak. Nah, yang seperti ini. Alat dan bahannya ialah bor, mata bor HSS 3 mili dan 5 mm, obeng, gergaji besi, yang mata gergajinya seperti ini, lem tembak, cutter, dan mungkin perlu tang dan palu. Lalu ada aluminium hollow batangan yang ukurannya bebas, mungkin 1x1 inci, dan tidak semua toko bangunan menjual ini, dan carilah toko bangunan seperti tampang ini. Lalu perlu pipa PVC, skrup, baut dan mur, elbow menyesuaikan ukuran pipa tadi, keran air 2 arah seperti ini, bracket pipa yang bisa dibuat dengan plat aluminium atau stainless, klem selang, kabel tis, slot tip pipa, lem pipa. Untuk baknya kita menggunakan bak seperti ini yang persegi, corong air untuk pembuangan, selang air, kayu untuk pijakan, bisa menggunakan kayu bekas saja, poros, besi atau shaft, karet sebagai pembalik keran yang akan diinjak, bisa juga menggunakan karet dari ban dalam bekas, terus kawat, bisa dari kawat kabel atau kawat dari hanger bekas. Dan tentunya perlu juga mungkin gerinda tangan ataupun gunting baja. Untuk perakitannya sebagai berikut. Untuk perakitannya mungkin kami tidak membahas tentang ukuran atau dimensinya, karena itu semua sesuai keinginan kalian dan menyesuaikan dengan bahan yang ada. Diawali dengan membuat rangka dari aluminium batang tadi, memotongnya dengan gerinda seperti ini, serta melubanginya dengan bor agar bisa ditempati skrup. Potongan batang tadi disusun seperti ini, menyesuaikan dengan ukuran bak. Kakinya menyesuaikan dengan tinggi yang kalian mau. Kita menyusun penahan ini agar lebih kuat. Dan jangan lupa di skrup. Tiap sisi minimal 2 skrup. Dan ini tambahan untuk pipa. Baknya dilubangi dan ditambahkan corong. Corong ini bisa dilem, lalu dipasang selang serta diikat dengan kabel tis. Untuk saluran airnya dari pipa PVC disambung dengan keran tadi, lalu ditambahkan elbow, hingga ke tempat pembuangannya, ditambah bracket, serta jangan lupa di skrup. Selang air masuknya, serta diklem. Untuk pijakan kaki dari kayu, dimasukkan shaft atau poros, lalu dimasukkan kawat, lalu ditambahkan karet atau spring. Karetnya bisa dari karet ban dalam bekas, dan jangan lupa dikunci dengan skrup, baut, dan mur. Untuk penempatan botol sabun, bisa menggunakan dudukan atau bracket dari botol minum di sepeda, dan botol sabunnya bisa diletakkan. Semenjak diberlakukannya pembatasan kegiatan atau social distancing, yang mana hal tersebut bertujuan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 yang dilakukan di Indonesia, telah menyebabkan terhambatnya sejumlah kegiatan ekonomi, seperti halnya yang terjadi pada sektor pariwisata, industri, hotel dan restoran, perdagangan dan jasa, serta perdagangan informal. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan pemasukan, terutama di desa. Oleh sebab itu, dalam menanggapi kondisi tersebut, masyarakat desa diharapkan dapat bergerak untuk meningkatkan perekonomian desa. Salah satu caranya yaitu dengan mengenali potensi sumber daya alam yang ada di desa untuk dijadikan sebuah produk unggulan, di mana
produk-produk tersebut akan dipasarkan secara online melalui e-commerce. Dengan adanya pemasaran lewat e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee yang telah banyak dikenal masyarakat, jaringan pasar pedesaan akan menjadi semakin luas. Dengan adanya e-commerce tersebut, maka para perajin, petani, nelayan, peternak, dan produsen lainnya dapat menjual produk mereka tanpa perlu bertemu langsung dengan para pembeli. Sehingga produk yang dijual dapat dipasarkan baik secara nasional maupun internasional. Dengan begitu, perekonomian di desa akan sangat terbantu, apalagi di tengah keadaan COVID seperti saat ini, yang mana mayoritas masyarakat melakukan aktivitas jual beli dari rumah.